Ya. Ya harus cantum dulu Bang Rizky yang mulai. Ana ini. Apa antum lah ini. Ngalir aja gitu. Gini ya. Hujan tuh. Hujan ya. Woi, kita di mana nih? Masya Allah, indah banget ya. Mau kemana kita? Kita mau mencari apa ya? Mencari jodoh. Masya Allah. Cari jodoh jalan di jalan. Iya, cari jodoh di jalan. Siapa tahu ketemu kan? Ngomong-ngomong ini kita berdua ini masih jomblo nih. Bang Umar udah menikah nih, Masya Allah. Ya, di antara yang ada ini kayaknya aneh. Nah, jadi mau ngebully kita ceritanya. Enggak lah. Gimana ya? Tanya lah ke Bang Umar. Jadi gimana Bang? Rasanya habis menikah itu gimana? Apa ada bisa dikasih tips-tips lah? Kita ini yang belum masih jomblo kan. Gimana? Mau nikah tapi belum siap. Apa ada tips yang bagus? Ya, kalau belum siap ya berarti jangan nikah dulu. Oh gitu ya. Oh iya, iya benar. Oh ya, antum ini. Coba kalau menurut antum nih, perempuan Iya. karakter ya Bang Akbar ya, Iya. yang layak untuk dinikahi oleh sebagai seorang muslim. Oh iya, gimana? Apa tuh kira-kira ceritanya? Maksudnya gini, kita harus nyari perempuan itu seperti apa sih? Idealnya gitu. Idealnya yang kita harus cari perempuan sifatnya, contoh ciri-cirinya seperti apa yang baik untuk anak-anak kita nanti gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk kriteria perempuan itu kan sebenarnya relatif ya, tapi memang harus ada nilai-nilai dasar yang memang harus dipunyai daripada perempuan itu. Dan apa namanya, kalau masalah karakter itu untuk perempuan itu yang memang layak ya. Sebenarnya gini, perempuan tuh gini, dia itu ada yang memang layak, bagus, layak menjadi seorang perempuan secara mutlak gitu. Tapi ada juga memang itu nggak cukup. Ada yang memang dia layak sebagai seorang perempuan, tapi ada juga dia harus layak sebagai seorang istri dan juga seorang ibu gitu. Ada karena apa gini? Ada orang perempuan yang dia itu secara kriteria sebagai seorang perempuan itu bagus, tapi ketika dia menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu itu malah kurang, malah nggak ada gitu bahkan gitu. Nah, kalau untuk perempuan, untuk ini antum nih yang istilahnya belum pernah sama sekali kan? Belum. bukan pernah gitu atau ya kalau perempuan sederhananya sih tentu perempuan yang apa namanya secara karakter itu dia orang itu rendah hati gitu. Itu sebenarnya pengaruh banget ya, karena perempuan itu kalau dia dari awal tuh udah punya kecenderungan untuk kemudian tinggi hati atau dominan gitu, itu tuh susah untuk kemudian mengaturnya gitu. Yang maksudnya bukan berarti nggak pasti nggak bisa, tapi susah. Ya kan, effortnya tuh harus ini juga, harus ini juga. Bahkan kadang orang-orang yang dalam notabene orang-orang itu udah orang soleh segala macam itu kadang itu juga mereka ekstra gitu loh istilahnya kan untuk mereka. Jadi memang perempuan yang rendah hati dari awal gitu kan ya, memberi ilmu juga nggak apa-apa, bagus ya, sebenarnya perempuan yang memberi ilmu juga nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita tahu ternyata dia orang yang kemudian masa dominan gitu kan, itu merasa dia tuh serba bisa atau ya mungkin ingin dipuji terus lah gitu kan profitnya itu kan. Oke, nggak apa lanjut aja ya. Tapi gini Bang, tapi sekarang perempuan di zaman sekarang itu ya mungkin udah lumrah lah. Apalagi sekarang zamannya TikTokan gitu. Standar gitu ya. Jadi gimana misalnya kan kita mau itu yang soleh salah. Kalau perempuan soleh dong. Tapi kan kadang ada yang ya soleh tapi nggak soleh banget gitu, tapi masih sering tiktokan, joget gitu. Itu gimana ya? Enggak, perempuan itu dia nggak masalah kalau dia punya TikTok, punya sosmed segala macam. Cuman bagaimana dia bersikap dengan sosial media itu. Menggunakan cara menggunakannya ya. Iya, tapi kalau yang joget-joget itu pasti jelas sudah nggak. Nggak boleh. Menggunakan harga dirinya gitu. Iya, sudah itu ya. Walaupun dia mungkin secara moral mungkin baik, tapi kalau dia udah menunjukkan dia suka joget-joget dan sebagainya itu kalau bisa jangan lah. Masih banyak yang lebih bagus lagi. Yang lain nggak masalah kita punya mereka yang punya sosmed, punya segala macam, tapi ya memang kita tahu nih dia bijak menggunakan sosial media.
dan apa namanya nggak gampang termakan dengan sosial media gitu. Iya. Kalau banyak orang itu ya, apalagi perempuan kan, kalau istilah kita itu kan standar TikTok gitu loh. Iya, standar. Nah, TikTok itu bahkan standarnya itu bukan standar yang bagus, tapi standar-standar yang itu tuh cenderung untuk kemudian mengubah pola perempuan itu, bahwasanya saya tuh selalu benar gitu. Ya, jadi ini membuat kita itu nanti menjadi apa ya, nggak punya harga diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Itu sangat paras sekali gitu mas sekarang. Ya bahkan bukan cuma apa ya, dia tuh dari awal tuh udah merusak gitu loh. Ya. Jadi merusak dari awal atau memang ketika bahkan ada juga ketika dia tuh awalnya bagus, ketemu sama TikTok akhirnya kemudian jadi terpengaruh, ya udah akhirnya jadi berubah itu banyak sekali. Itu tuh luar biasa gitu. Itu yang Allah menjaga dia, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri ya. Gak masalah dia punya TikTok, cuman kita lihat nih apa yang dia konsumsi di sana, apa yang dia suka baca di sana gitu. Terus dia juga mencerminkan dirinya gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita dia perempuan sih apa namanya nggak harus muluk banget ya. Ini yang penting ada batasan yang memang kita lihat itu bagus gitu. Dan akhlaknya dia sama orang tuanya, dia sama pergaulannya gitu. tapi terkadang perempuan itu sebelum kita menikah separuh. Kadang awal-awalnya itu baik banget, nurut, gini-gini. Terus setelah punya anak, itu kadang sifatnya berubah. ya kalau Dia itu kayak pengen kembali muda lagi, seperti itulah dia ngikut tren gitu. Zaman gimana lah. enggak gini, sebenarnya kalau perempuan berubah ketika punya anak itu jelas hal yang wajar gitu, gitu ya. Karena itu kan ketika dia menikah kemudian dia punya hamil, punya anak itu kan tentu ada perubahan secara kejiwaan, kondisi badan, ya kan. Iya, antum ini Ais. Ini harus bilang ini. Antum ngunyah terus dari tadi di perasaan ini. Justru bagus ya gini hal Oh gitu ya. Oh ya, ini ya real ya. Real aja gitu. Iya. Itu saya itu hal yang sangat wajar lah gitu kalau perempuan itu. Bahkan kadang perempuan yang tadinya sebelum punya anak itu dia penurut, kemudian dia punya anak itu jadi agak membantah gitu, itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Oh gitu ya. Cuman tinggal bagaimana kita mempersiapkan hal itu. Kan untuk kita nih, misalnya ini sebagai orang udah nikah nih, udah punya istri, udah punya anak, ini ngasih istri dan antisipasi gitu. Dan nanya gitu. Misalnya ini udah antisipasi nih, antum nih nanti anak tahu nih kalau nanti perempuan kalau udah nikah tuh nanti kalau udah punya anak nanti bakal berubah gini-gini, nanti udah tahu nih. Nanti antisipasi itu gitu loh kan. Ya karena kadang itu kan teman anak kadang sudah punya anak tuh. Iya. Jadi dia setelah punya anak itu istrinya, Anda perhatikan TikTok. bukan gitu Pak, tapi dia itu berubah cara menyikapinya gitu. Iya. Dia tuh gimana ya, agak berbeda lah. Ya gini, dari sebelum punya anak. Sebelum dia punya anak itu kalau bisa memang dikondisikan gitu loh. Dikondisikan itu maksudnya ya kalau kita misalnya kita udah punya pawam dan itu harus ada gitu. Kita harus bisa sedikit tegas untuk kemudian bisa mengontrol dia gitu. Karena kalau udah punya anak itu kadang karena kan dia sudah sebagai ibu nih, dia udah punya sesuatu yang akhirnya kemudian dia dia atur gitu kan anak dalam macam. Jadi rasa ketundukan itu mungkin ada sedikit berkurang dengan suami gitu loh. Kan? Itu hal yang wajar gitu. Cuma tinggal bagaimana kita arahkan itu. Ya, dan memang kita juga sebagai seorang suami ya, jangan sampai kita sepenuhnya di awal itu berpikir bahwa kita nikah itu menjadi suami itu bakal orang yang mengatur semuanya, nggak bisa diatur, diktator, otoriter gitu, nggak bisa. Kita harus ada menyiapkan momen di mana ya kita nanti bakal dibantah, bakal dilawan. Itu kita harus siap. Karena kalau kita terbiasa kemudian orang yang nggak mau dengerin atau misalnya itu nanti ketika istri kita seperti itu nanti kita bakal ya nggak bisa menyikapi dengan baik lah gitu. Gitu. Harus banyak belajar kita Ya, nih. belajar Mempersiapkan diri dulu. Iya. Hanya gimana Bang Rizky nih?
Nah, Apa? Kita ini kalau kan masalah belum ini. hati, masalah persiapan diri mah nih ke ini Bang Rizky Walaupun belum punya istri tapi kan iya, udah bisa persiapannya mempersiapkan lah. sudah banyak banget ini persiapannya ini, masya Allah. Pertama kalau menurut saya perempuan itu harus bisa bikin sambal rujak. Harus bisa bikin sambal rujak. Ini mah pribadi personal aja kali ya. Iya. Jadi kalau gue itu lebih memilih perempuan yang perangai dan akhlaknya baik. Itu sih. Adem ya. Iya. Lanjut. Betul. Ini satu ya, satu orang satu ini. Iya. Akhlaknya baik, akhlak ke ibunya, akhlak ke anak-anak kecil, misalkan dia banyak dia guru TK tuh, banyak tuh perempuan-perempuan seperti itu menurut saya layaklah untuk dijadikan seorang istri, karena dia selain menjadi guru dalam pekerjaannya, tapi juga belajar untuk mendidik anaknya nanti kan. Iya. Itu juga kayak gitu kan. Terus yang ketiga sederhana, penampilannya sederhana, yang penting sesuai syariat dan standar menutup aurat gitu kan. Itu paling penting, karena yang seperti ini notabene-nya rata-rata perempuan yang memang penurut gitu. Beda dengan perempuan yang modelis atau stylish gitu kan. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh tuntutan keadaan, tuntutan zaman, Gengsi. Nah, ketika nanti zamannya berubah, maka fashionnya akan berubah. Kalau kemampuannya masih memenuhi gitu ya, kalau enggak ya suaminya lah yang akan dituntut kan gitu ya bahasanya ya, kurang lebih. Suatu saat akan seperti itu. Kamu kan udah jadi suami aku. Ini kan trennya lagi kayak gini. Kenapa kamu nggak beliin aku baju ini tuh segala macam? Itu nggak pantas itu. Itu yang bahaya itu. Ya. Yang membuat Anda menunda-nunda seperti itu sih. Ya. Bukan menunda sih, bukan menunda. Bukan. Bukan. Seperti ya, maksudnya takut mendapatkan hal yang seperti itu. Ya, Ana juga kan belum menikah, pasti ada ketakutan kayak gitu. Iya. Kan. Tapi yang jelas kita udah punya standar bahwa yang kayak gini blacklist gitu kan. Ya, let's say main TikToknya dia digunain untuk apa dulu, dilihat dulu gitu kan. Kalau buat joget-joget udah ada satu aja konten yang joget-joget sih, udah. Ada satu aja nih konten yang joget udah blacklist. Kalau Ana gitu ya. Dan sekarang zamannya kan ya nauzubillah ya. Sekarang kan zamannya itu perselingkuhan itu astagfirullah gimana ya. Itu ada masalah kecil aja itu sedikit-sedikit ujungnya selingkuh. Gini. Jadi kita tuh mikirnya takutnya salah pilih pasangan gitu. Nah inilah pentingnya ketika kita belajar Islam, ketika kita belajar bab-bab keimanan ya. Yang pertama memang kalau dari diri anak pribadi ya, satu hal yang menjadi ketakutan saya untuk menikah adalah perselingkuhan. Apa takutnya? Satu, takut anak yang jadi korban atau justru anak yang jadi pelakunya. Kenapa? Karena mau jadi korban ataupun jadi pelaku, dua-duanya gak enak. Ya kalaupun jadi pelaku misalkan awalnya enak gitu kan, pacaran sama orang lain di luar dengan istri gitu, tapi suatu saat ketahuan ya kita akan kena hukuman sosial, dihujat netizen dan segala macam gitu. Itu kan gak enak, ngaruh ke psikis. Atau kita yang jadi korban, diselingkuhi, dikhianati oleh istri kita. Nah, untuk kita yang belum nikah nih kadang-kadang apa antisipasinya atau mitigasinya adalah yakin sama Allah. Ketika kita pakai caranya Allah akan bantuin, lindungin hubungan kita dengan istri kita. Makanya kalau segala sesuatunya kita libatin Allah akan melibatkan dirinya dalam urusan-urusan kita. Kan sesimpel itu ya sebetulnya. Emang kalau bab-bab seperti itu nggak ada bab-bab muamalah fikih yang patennya ya kan? Nggak ada. Mau lu, karena banyak kasusnya, mau lu pakai ta'aruf, lu pacaran segala macam, tetap ada kok yang ta'aruf, ada yang cerai. Ta'aruf ada yang ujung-ujungnya selingkuh. Jule kan ta'aruf ya. Alumni pesantren lagi. Hafal Quran lagi. Astagfirullah. Hafal Quran lagi, alumni pesantren gitu kan. Nah, bab-bab kayak gini memang mainnya di keimanan dan meminta tolong kepada Allah untuk selalu dijaga. Karena godaan setiap zaman tuh akan terus berbeda-beda. Disinilah kita dituntut untuk berdoa, untuk menjadi imam yang terbaik, untuk pintar, cerdas dan terus belajar. Banget tadi. Oh iya. Tuh. Jadi ya maghrib juga nanti. kalau ketakutan terhadap perselingkuhan, ya udah ya Allah, tinggal doa aja, ya Allah saya sudah ikuti jalanmu, saya sudah dengan metode ta'aruf, saya tidak pacaran ya kan, saya memilih insya Allah dengan pilihan yang tepat gitu kan, orangnya beriman dan ini segala macam, maka bantu saya dalam menjaga gitu Bang Alka. Kalau dari Anda pribadi gitu ya, itu ya, Anda ini belum ada bukan persiapan sih, belum ada pengetahuan lah, masih kurang lah. enggak lah, antum
semangat belajar itu penting sebetulnya. Iya, makanya- Antum sangat semangat belajarnya luar biasa. Bismillah semangat Iya. kita ini. Karena buat kita yang udah tahu pun kalau seandainya semangat belajar kita hilang, Heeh. bisa kebalap sama antum secara ilmu kan gitu. Iya. Dan ilmu itu harus diajarkan ya. Betul. Heeh. Nah, itulah kalau dari segi perempuan ya, Ana cuma itu tadi satu, perangannya baik atau akhlaknya baik. Iya. Yang kedua sederhana, yang ketiga apa namanya? Nggak banyak nuntut ya. Iya, satu frekuensi lah, satu lingkungan, nggak banyak nuntut gitu. Heeh. Nggak banyak nuntut, nggak banyak ngeluh. Pejuang lah ya, sosok pejuang. Iya, Banyak pejuang. perempuan-perempuan pejuang zaman sekarang. Dan bisa sampai rujak. Pujuang amin ini kita nih. Pujuang amin. Dan memang kalau bisa ya, ini kalau bisa, tapi ini nggak menjadi patokan. Iya. Kalau bisa diusahakan Heeh. mereka yang perempuan itu secara karakter atau kelebihan segala macam itu kalau bisa dibawa. Oh iya. Ya jangan sampai ya sebenarnya itu nggak masalah, tapi maksudnya diusahakan ya. Karena perempuan itu dia secara fitrah ya, dia bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai orang dipimpin dan diatur. Iya. Ya, dan jangan sampai ada sisi yang kemudian dia lebih daripada antum, karena itulah yang kemudian menjadi celah dia untuk Apalagi soal ekonomi ya. Iya, apalagi ekonomi ya. Kemudian masalah mungkin keilmuan pendidikan gitu. Iya. Ya, Itu berpengaruh. ya sebenarnya berpengaruh gitu. Ya, kalau memang ada yang lebih ya sebenarnya nggak masalah, tadi mungkin nanti bakal jadi catatan sendiri gitu istilahnya. Kita bakal default sendiri gitu. Kalau memang itu mencari apa namanya pernikahan yang mungkin ideal ya mungkin seperti itu. Iya. Dan secara usia, ekonomi, keluarga, pendidikan, ya. Sekufu lah ya. Sekufu gitu. Makanya tapi kenapa diutamakan sekufu ya, karena untuk apa namanya supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Iya. Kadang orang yang mungkin tidak sekufu pun ya ada aja ujiannya gitu. Gimana Bang Akbar? Udah terjawab. Alhamdulillah sudah ada pencerahan ini. Anda juga dapat pencerahan nih dari yang udah menikah. Terima kasih nih buat ilmu. Ada sebenarnya pencerahan untuk kita yang kedua. Ini nih kongnya nih. Masya Allah. Apa mau lanjut bahas poligami kita? Dengerin dulu nggak sih? Soalnya tadi kan hujan deras itu. Coba. Nah, Dengernya nggak? Iya. Nggak. Nemenin ya. Nemenin.